Allah, Masya Allah. Gimana? Getar hati enggak ini? Ini yang di rumah kalau dengar langsung ya, Masya Allah. Yang di sini nih, hati getar. Saya kalau nggak malu berdiri nari saya. Sebisa saya loncat-loncat kayak ngapain terserah gitu ya. Sesenengnya hati saya. Karena dulu Nabi SAW terpanggil untuk keluar dari rumah karena dengar rebana. Makanya para habaib, para guru, para kiai, orang-orang soleh terdahulu itu kalau maulid nabur rebana dengan sungguh-sungguh apa? Niat manggil Nabi Muhammad SAW. Itu bukan suatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi dicontohkan oleh para sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kadang kita nggak paham, ngapain sih nabur rebana begini-begini, buat apa itu ya? Oh, baca maulid katanya ibadah kok pakai musik ya. Di antara ibadah itu musik. Di antara ibadah itu musik, cuman musiknya yang Islami. Walaupun Al-Quran tidak dimusikkan, tapi iramanya bacaan Al-Quran itu merdu. Iramanya indah. Bahkan kalau Anda baca kitab Sahih Al-Bukhari, dikatakan di situ beberapa istri Nabi Muhammad SAW mau pergi melakukan perjalanan. Itu diantaranya yang di depan sendiri ada Al-Hadi. Al-Hadi itu adalah pengiring onta. Dulu orang kalau keluar kota, travelnya, kendaraannya, pesawatnya, bisnya adalah onta. Nah, ontanya belum ada CD, belum ada MP3, ya, belum ada YouTube zaman dulu. Maka suaranya asli manusia dan wajib harus orangnya suaranya enak. Dan itu paling depan sendiri sambil jalan itu onta. Ini yang bagian nyanyi dengan dia dan dengan dandan. Suara saya jelek. Kalau Habib Hasan Al-Kaf enak suaranya. Kalau saya, Masya Allah, diam lebih enak. Kalau urusan nyanyi, ya diam lebih enak. Itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk meringankan beban perjalanan. Asal sesuai syariat, maka tidak jadi masalah. Lah ini, dikasih aroma wangi. Kenapa aroma wangi? Ini cara menghadirkan malaikat. Karena malaikat itu tidak akan hadir di tempat yang aromanya nggak enak. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak makan bawang, tidak makan berambang. Kenapa? Karena malaikat gak suka aroma tersebut. Malaikat gak suka aroma tersebut. Nabi sendiri SAW sumbernya wewangian, sumbernya parfum, yang keringatnya Nabi Muhammad SAW itu jadi parfum yang terbaik, dicampur bahkan biar keringat Nabi nggak habis, maka parfum-parfum yang ada itu dikasih setetes dari keringat Nabi Muhammad SAW, sehingga parfum yang ada jadi aromanya mengalahkan semua parfum yang ada. Rasul yang seperti itu SAW, sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi, beliau masih pakai parfum. Nah, kalau Rasul yang sumbernya keharuman masih pakai harum-haruman, lah kita ini yang ketiaknya aromanya semerbak buat orang pingsan, nggak mau pakai deodoran dan semisalnya, kita nggak mau pakai harum-haruman, datang ke majelis, begitu angkat tangan, ya Rasulullah, angkat tangan, yang di kanannya bisa pingsan ini. Nah, untuk menghilangkan aibnya orang-orang yang aromanya nggak enak, maka di majelis dikasih dupa, bahasa Jawanya menyan, bahasa internasionalnya aromaterapi, itu internasional. Kalau bahasa Jawanya menyan, bahasa umumnya dupa, bahasa syariatnya bukhur, kan begitu ya. Bahasa syariatnya bukhur, diangkat di bukhur, dikelilingkan oleh para habaib. Kalau maulid dikelilingkan, maksudnya apa? Aroma sedap biar tidak tercium, sehingga aib umat Nabi Muhammad SAW tertutup. Kemudian malaikat datang, karena kalau ada aroma harum malaikat datang. Bukan seperti yang di film-film, begitu ada aroma menyan yang datang itu setan. Enggak, setan enggak suka aroma harum ya, setan enggak suka aroma harum, kecuali kalau yang kamu bakar memang aroma yang mengundang setan, aroma yang tidak enak. Kalau harum, malaikat yang datang. Nah, ini disiapkan semua oleh para habaib, oleh para ulama, oleh orang-orang soleh terdahulu, dari mulai rebananya ya, wala yurawis siwal mahir, nggak boleh mukul kecuali yang ahli. Baru latihan, jangan tampil ya, biar senang. Latihan dulu, ada tingkatannya. Begitu mahir, pukul. Mahir itu bukan cuma mahir memukul,
mahir hatinya, huzurnya, khusyuknya, dzuknya, cita rasanya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah pukulannya seperti itu, malaikat juga akan turun. Malaikat turun. Ini semua alat manggil nih, semua alat manggil. Yang nyanyi, yang baca qasidah, Masya Allah, suaranya merdu. Tidak ada judulnya nanti di surga, dihibur bidadari suaranya nggak enak. Nggak ono. Di surga itu kalau bidadari nyanyi ya suaranya merdu. Malaikat suka dengan suara merdu. Rasulullah SAW suka dengan suara merdu. Suka dengan suara merdu. Selama itu digunakan untuk hal-hal zikir, untuk nasihat, ya, untuk dakwah, untuk syiar. Sebagaimana kita ketahui, suatu hari Nabi Muhammad SAW diberi laporan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang nggak pernah kamu ajarkan. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang nggak pernah engkau ajarkan. Abu Musa baca Al-Quran di rumahnya sendiri, bukan di masjid, bukan di musola, di rumahnya sendiri. Ba'dal Isya di awal malam, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu baca Al-Quran. Beberapa orang nyimak. Akhirnya tetangganya pada datang, teman-temannya pada datang, karena suaranya enak, sehingga jamaahnya membludak sampai keluar rumah. Ini bid'ah ya Rasulullah, nggak pernah kamu ajarkan ya. Kalau bahasa kita sekarang gitu, tapi sahabat nggak ngomong bid'ah, cuman ngomong ini bukan ajaranmu ya Rasulullah, ngarang-ngarang sendiri. Yang ngarang-ngarang sendiri, karena Rasul nggak pernah perintahkan, kamu baca Al-Quran sendiri, kumpulkan masyarakat agar mendengarkan. Kalau bahasa Jawanya semaan, ya semaan. Bukan tadarus. Kalau tadarus satu membaca, satu menyimak bergantian, itu namanya tadarus. Ini samaan, dengan mendengar saja. Yang satu baca, yang lain mendengar. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dikenal sahabat yang suaranya merdu. Sampai Nabi bersabda SAW, "Utita mizmaron min mazamir al-Daud," atau kama qala SAW. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kamu dikasih kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam. Keluarga Nabi Daud. Nabi Daud itu satu keluarga suaranya enak semua. Memang suara enak ini turunan ya, bakat. Ya bakat. Makanya burung perkutut itu kalau juara, itu nasabnya yang ke-10 harganya mahal tuh. Yantasib ila kutut al juara 1. Nah, kutut itu kalau juara 1 itu ada nasabnya. Nanti kalau nggak percaya tanya sama yang suka lomba kutut itu ya. Perkutut itu loh. Perkutut itu kalau juara 1 dicatat nasabnya. Kutut ini punya anak, nasabnya dicatat. Anak kutut misalnya namanya A gitu ya, ya bin kutut A, juara 1 tahun sekian. Itu cucu yang kelima, harganya mahal itu, karena bibit suaranya dapat ya. Lah kalau kutut itu nasabnya nyambung ke kutut juara, harganya mahal. Masa anak cucu Nabi Muhammad SAW harganya murah? Nggak mungkin. Masa anak cucunya ulama, anak cucunya para kiai yang besar-besar harganya murah? Nggak mungkin. Karena leluhurnya orang soleh, anak keturunannya juga akan masuk dalam kelompok minas sholihin. Ya, kelompok orang soleh. Dari mana itu? Nggak mungkin orang tuanya tidak mendoakan anak-anaknya. Nanti saya jelaskan. Ini saya mau ngomong banyak kok, tapi cepat. Ya, tadi saya ngomongnya cepat atau lambat? Cepat. Sudah jelas belum nih? Belum selesai. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak marah, tidak mengkritik, tidak apa, itu loh sunnah Nabi yang harus kita contoh. Kalau dapat laporan apa-apa, enggak marah. Tapi beliau SAW nanya, bisa enggak kamu bawa saya ke tempat acara tersebut tanpa ada orang yang tahu, tanpa seorang pun yang lihat saya. Nabi SAW nyamar. Makanya saya kadang-kadang hadir majelis nyamar. Kenapa? Niru Nabi Muhammad SAW. Saya pengen datang pengajian gak ada yang tahu, nyamar. Pengennya gitu, tapi ujung-ujungnya tetap ketahuan. Kalau Rasulullah SAW perfect penyamarannya, sempurna penyamarannya. Sampai pulang ke rumah gak ada yang tahu. Sampai pulang ke rumah gak ada yang tahu. Sahabat amanah, jangan bilang-bilang orang ya. Datang di belakang. Karena kalau sampai Nabi SAW itu menampilkan diri, bubar majelisnya. Majelisnya akan bubar. Sahabat gak akan mengeluarkan yang dimiliki. Nabi SAW duduk di belakang jauh, mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu membaca Al-Quran. Di situ senang Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di umatku kok ada yang mendapatkan suara semerdu ini. Menikmati sampai Nabi SAW itu kemalaman, larut malam gitu, saking asyiknya, gak beranjak dari tempat duduk beliau Nabi Muhammad SAW. Nah karena udah larut malam, Rasulullah pulang. Sampai di rumah, istri Nabi SAW yaitu
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan malam itu adalah giliran Rasul bermalam di rumah Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah pun cemburu. Ya, cemburunya tapi cemburu positif. Dari mana nih? Kok nggak pulang-pulang? Ya, dari mana ya Rasulullah? Malam-malam kok pergi kemana? Karena bukan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Rasul itu tertib. Ya, jam sekian waktunya sholat. Jam sekian waktunya istirahat. Jam sekian waktunya Nabi SAW duduk bersama keluarga. Makanya kalau kita baca sirah nabawiyah, baca hadis Nabi Muhammad SAW, itu habis sholat subuh, setelah duduk bersama para sahabat, zikir, wirid, kemudian menyapa para sahabat, Rasul akan selalu pulang ke rumah SAW, kemudian mendatangi istrinya satu persatu untuk jabat tangan, cium tangan, satu persatu cium tangan, ya, dan privat. Bukan kemudian berjejer 11 gitu, enggak, privat, di kamar masing-masing, di rumah masing-masing. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian cium tangan istrinya, setelah itu didoakan. Satu persatu didoakan, pindah lagi ke kamar berikutnya, salaman, didoakan. Sampai berakhir di rumah yang hari itu Nabi SAW tinggal di situ. Kan dibagi waktunya tuh ya, tinggal di situ. Kalau habis asar, sama seperti itu, cuman bedanya kalau habis asar ada waktu duduk ngobrolnya. Lebih panjang ya, ada duduk ngobrolnya. Dan disitulah kalau habis asar Nabi SAW mengecup kening istrinya di kamar, ya, bukan apa-apa di jalanan. Zaman sekarang ada orang ngomong kepada suaminya, sayang, kamu harus seperti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu suka mengecup kening istrinya. Kecup keningku di tengah pengajian. Masya Allah. Ini bukan ngikuti sunnah ini. Salah menerapkan sunnah. Rangkulan di jalan, Rasulullah SAW itu menunjukkan mesra dengan Sayyidatuna Aisyah. Gendong istrinya sayang, gendong aku. Masya Allah, Rasul gendong istrinya di kamar, ya, bukan di jalanan. Nabi SAW ketika dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mau menunjukkan keakraban dalam perjalanan, Nabi SAW memerintahkan sahabat, pergi dulu, jalan kalian ke depan sampai nggak kelihatan. Baru Rasul kemudian lomba lari dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya kemesraan tidak untuk dipamerkan. Kemesraan bukan konsumsi publik. Kemesraan adalah milik pribadi bersama pasangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Sehingga betul dalam menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara merdu. Ternyata yang namanya Abu Musa al-Asy'ari dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul ngomong sama Aisyah, aku dari tempatnya Abu Musa al-Asy'ari, suaranya merdu, nikmat, senang gitu, bil makna seperti itu. Nah ini makanya dikasih suara merdu.